Puji nama Tuhan, salam sejahtera saudara sekalian di mana saja berada. Karena berkat Tuhan kita ada sampai saat ini. Renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Di situ berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur karena kita punya Tuhan. Dia bukan hanya Allah yang setia, tetapi dia juga Allah yang mengasihi umatnya. Saudara, dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang kita alami. Ya saudara, mungkin mengalami kesakitan, mungkin mengalami pergumulan-pergumulan, mungkin ada tekanan-tekanan hidup, ada masalah, ada kesusahan yang dialami. Tetapi ketika kita menghadapi semua itu, kita diingatkan agar apa? Tadi dikatakan jangan takut dan jangan patah hati. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan gentar di dalam menghadapi semua itu. Karena apa? Karena Tuhan kita, dia berjalan bersama dengan kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, maka di ayat-ayat ini diceritakan bahwa Elia dia mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa sampai ia melarikan diri ke wilayah Yehuda. Kita tahu siapa Elia. Dia adalah seorang nabi, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia melakukan setiap apa yang firman Allah katakan. Dan Elia juga dengan tangannya sendiri, dia pernah membunuh nabi-nabi Baal yang telah menyesatkan umat Tuhan untuk menyembah berhala. Elia juga dia pernah berdoa agar hujan jangan turun selama 3,5 tahun. Dan benar hujan tidak turun selama masa itu. Tetapi kalau kita melihat di ayat-ayat ini saudara, melalui ancaman seorang wanita yang bernama Isabel, Elia menjadi sangat ketakutan. Karena apa? Isabel berkata bahwa ia akan membunuh Elia yang telah membunuh nabi-nabi Baalnya. Di dalam ketakutannya Elia berkata ingin mati rasanya. Elia mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara mental. Dan firman Allah berkata akhirnya dia tertidur saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini Tuhan yang bersama dengan umatnya. Tuhan tidak membiarkan Elia terus tertidur. Melalui malaikat Tuhan, Tuhan pakai untuk membangunkan dia dan menyuruh dia untuk apa? Makan dan minum. Setelah Elia membuka matanya, dia terbangun. Apa yang dia lihat? Di sampingnya sudah ada roti dan air. Elia segera makan roti itu dan minum air itu. Tetapi apa yang terjadi? Elia kembali tertidur saudara-saudara ya. Dia kembali tertidur. Rasa lelahnya yang begitu besar membuat dia kembali tertidur. Apakah Tuhan biarkan Elia? Tidak saudara. Kembali malaikat Tuhan membangunkan dia dan menyuruh dia makan dan minum untuk kedua kalinya. Setelah itu Elia kembali makan roti dan minum air yang telah disediakan. Setelah dia makan dan minum untuk kedua kalinya, maka pulihlah kekuatannya. Dan dengan kekuatan yang baru, Elia bangkit. Dia melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam, sampai dia tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Roti yang dia makan dan air yang dia minum, itu telah memberikan kekuatan dan memulihkan keadaannya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Yesus berkata apa di situ? Akulah roti hidup. Yesus adalah roti yang memberi kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maka dari dalam hidupnya akan mengalir
aliran-aliran air hidup. Puji nama Tuhan. Roh Kudus adalah air hidup yang memberikan kesegaran serta kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sudah merasa lelah, yang sedang merasa capek, saudara-saudara, dengan apa yang sedang saudara alami, dengan apa yang terjadi. Saudara mengharapkan ada perubahan yang lebih baik, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Segala sesuatu tidak terjadi seperti yang saudara harapkan. Ingat saudara-saudara, sebagaimana Allah memperhatikan Elia, Allah yang sama juga memperhatikan saudara. Karena Allah mengasihi kita dan Dia beserta dengan kita. Apapun pergumulan yang sedang kita alami, jangan menyerah. Ya saudara, jangan menyerah. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang beserta dengan kita adalah Allah yang setia. Dia mengasihi kita lebih dari apapun juga. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Mari saudara, dimanapun engkau berada, jalani hari ini bersama dengan Tuhan karena Dialah sumber kekuatan dan sumber hidup di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu. Di dalam setiap pergumulan kami Tuhan ada, Tuhan menjadi kekuatan dan Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkanlah di dalam hidup kami. Firman itu menumbuhkan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami tidak pernah sendirian. Terima kasih buat hari yang baru ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Bersama Tuhan, kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.